Gue bilang, boleh tolong jangan berisik nggak? Ngeganggu nih. Masih pakai tolong. Dia juga teman gue nggak ngerasa, tapi kan ya kali aja emang nggak sengaja ngesenggol-senggol kayak gitu kan. Cuman gue mau sedikit highlight tentang cara si mbak ini. Apaan sih lu? Kembali lagi ke DSBBS part ketiga. Kita akan kembali lagi ngomongin tentang apa-apa yang terjadi di sosial media. Cuman gue pengen ngomongin tentang perkara ini dulu. Ini kocak soalnya nih. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Buat lo yang bertanya-tanya, kenapa sih di sosial media ada kalimat ente kadang-kadang, terus dari mana ente kadang-kadang itu sebenarnya? Ya dari orang ini, dari perkara orang yang katanya sakti, orang yang katanya bisa ngomong sama jin, orang yang katanya kalau ditusuk jarumnya bengkok, yang gitu-gitu. Nah itu ente kadang-kadang. Ini gue nggak tahu ini consider sebagai meme atau enggak, tapi ini kocak sih sebenarnya. Yang padahal di di sisi lain ternyata orang ini tuh lagi dicari sama orang-orang karena ada dugaan kalau dia itu cuman ngaku-ngaku sebagai cicitnya Mbah Priok. Terus akhirnya jadi masalah sama orang-orang yang emang beneran ada apa namanya silsilah keluarga sama Mbah Prioknya sendiri, terus dia dicari yang gitu-gitu lah. Kata gue, dari perkara orangnya juga gue ngeliatnya udah wadaw gitu. Waktu itu sempat ada foto kalau gue nggak salah, bentar. Nih sempat ada foto ini kayak ini si penantang sulap merah. Aku kenapa jadi gitu kamu teh? Anjir, sejak kapan jadi kebal tembak? Berarti dari dulu teh punya bakat terpendam yang saya tidak ketahui. Gua nggak tahu ini hasil atau enggak ya. Tapi ya ente ini kadang-kadang iya gitu. Oke, di video kali ini sebenarnya bahasannya bukan tentang yang itu, tapi perkaranya tentang ini. Sebuah video yang sebenarnya cukup kocak untuk dicari tahu, cukup kocak untuk diperkarain karena ketika lu tahu hasil akhirnya lucu sekali. Jadi semua bermula ketika ada salah seorang tiktokers gitu ngebikin video dengan durasi 3 menit, yang mana sebenarnya gue belum nonton videonya, tapi ntar gue tonton dulu. Jadi video ini tuh rame banget sebenarnya di TikTok, viewsnya udah 10 juta lebih kalau gue nggak salah tadi. Tapi intinya video ini ngasih lihat seorang mbak-mbak yang abis marah-marah, yang lagi marah-marah setelah dia nonton di bioskop. Terus ketemu sama orang modelan kayak orang-orang yang nggak pernah disekolahin gitu, adabnya tuh nggak ada gitu. Ketika dia nonton sama temennya, dia ngelihat orang di depannya dia kakinya dinaikin ke atas bangku gitu. Yang mana cukup tolol sebenarnya untuk orang-orang naikin kaki ke atas bioskop. Maksudnya lu bayar juga nggak lebih mahal daripada yang lain, kenapa kelakuan lu mau merasa spesial gitu. Cuman perkaranya bukan di situ. Perkaranya adalah siapapun yang ada di depan mbak-mbak ini itu ngobrolnya kekencengan, ditegur sekali nggak digubris, ditegur lagi, terus orang di depannya itu malah marah-marahnya dengan kalimat ngelawan gitu, terus akhirnya ngomong bacot lah gitu, pokoknya mbak-mbak yang di depan ini. Di belakang video juga kalau nggak salah ada sempat dia ngerekam orangnya kayak apa deh. Nah ini Halo. ya gitulah, pokoknya intinya ada video orang marah-marah aja gitu. Nah nggak lama, beberapa jam kemudian ada video lainnya dari mbak-mbak kerudung hitam ini. Gue belum nonton juga videonya, mari kita tonton bersama-sama. Halo guys, jadi gue mau sharing peristiwa yang cukup memorable antara temen gue dan gue hari ini. Jadi tadi itu kita habis nonton bioskop ya. Gue gak akan kasih tahu di mananya, tapi intinya kita nonton bioskop. Dan gue akui itu pada saat itu gue sama temen gue kan sering banget ngobrol, dan mungkin bagi orang suara kita kayak toa kali ya, jadi kedengeran banget. Jadi ya udah tuh ada yang shoot gitu kan. Nah akhirnya ya udah diem. Gue sadar dong, karena gue juga ngerti tata krama. Gue tahu apa yang buat orang gak nyaman kayak gitu. Nah udah tuh sampai film selesai, itu tuh nangis karena filmnya emang kayak baper banget kan. Nah lagi nangis begitu, tiba-tiba ada mbak-mbak yang ngomong kayak gini, teh tolong ya, kita juga di sini bayar gitu, tolong jangan berisik, jangan sering nendang-nendang kursi teman saya kayak gitu. Dia ngomong ke temen gue tuh, temen gue yang disalahin. Dan gue kaget dong, gue juga gitu kan, kayak anjir, gue habis sedih-sedih nonton film, ada aja yang bikin emosi gitu kan, ada aja yang bikin kayak bersalah gitu. Nah gue mikirnya ya, karena gue nggak tahu bukti yang sebenarnya kayak apa, gue nggak melihat kaki temen gue kayak gimana pada saat nonton bioskop. Karena setahu gue temen gue tuh emang kalau nonton bioskop seringnya kakinya ke atas. Nah gue bingung dong, kok nendang-nendang ya gitu, kayak emang iya gitu. Karena keadaan itu emang kursi di bioskop itu sering banget apa sih kayak peot gitu loh. Jadi ya mungkin dia ngerasa kayak ditendang, padahal belum tentu. Dan masa gue harus sampai ngeliat CCTV sih untuk nunjukin emang temen gue nggak kayak gitu kan. Nah tapi gue juga nggak bisa menjudge mbak itu yang marahin temen gue ya, karena ya dia juga temen gue nggak ngerasa, tapi kan ya kali aja emang nggak sengaja ngesenggol-senggol kayak gitu kan. Cuman gue mau sedikit highlight tentang cara si mbak ini Apaan sih lu? menasihati kita kayak gitu. Kayak please buat kalian semua yang nonton ini, jangan pernah
menasihati stranger yang mungkin membuat kalian gak nyaman atau kesel dengan cara marah-marah dan emosi, karena lo juga nggak kenal dia siapa, lo nggak tahu apa yang dia lalui di hari itu, apa yang dia rasain setelah ini. Dan emang mungkin itu ya enaknya lo bisa ngejudge stranger, karena sedikit apapun kesalahan dia lo bisa langsung kayak Oh, enggak, orang itu negur siapapun yang berlaku demikian karena emang alasannya valid, sama-sama bayar. Lu bayar tidak lebih mahal. Kalau lu di bioskop nendang-nendangin bangku di depan lu terus orang itu marah-marah, ya wajar gitu. Apaan sih, kenapa lu menjustifikasi sebuah kesalahan untuk terdengar lebih bijak dan benar? Maksud gue kayak no, enggak gitu. Nah, perkaranya di sini adalah gini. Video yang sebelumnya tadi dihubungkan dengan video ini. Jadi kayak orang-orang berpendapat kalau mbak-mbak yang ini lagi ngomelin mbak-mbak yang ini. Mbak-mbak ini abis dong di base abis-abisan. Padahal ya nama akun TikToknya adalah shoot diem-diem aja. Nah kalau kata gue mah bener mbak, shoot diem-diem aja udah gitu. Terus orang-orang itu kayak marah-marah segala macam di TikTok. Wah, hahaha, ramai sekali. Karena anggapannya si mbak-mbak ini playing victim, manipulatif, yang gitu-gitu. Nggak lama setelah itu, ada sebuah klarifikasi. Klarifikasinya datang dari si mbak-mbak ini yang tadi playing victim itu. Dengan ya intinya minta maaf lah, mohon maaf atas video yang memberikan contoh buruk kepada kalian semua ya. Dan saya harap kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Kenapa nggak bilang kayak gitu dari awal at the first place gitu loh. Maksud gue kayak daripada lu bilang jangan omelin strangers yang kalian nggak tahu hidupnya kayak apa. Ya jangan bikin masalah kalau nggak mau diomelin, embak. Gue tahu sudut pandangnya dia itu adalah dia ngebela temennya karena dia kenal sama temennya ini. Justru ketika lu kenal sama orang, itu akan membuat lu sungkan untuk ngomelin dia karena lu kenal dia. Itu loh perkaranya. Justru lebih bagus kalau stranger yang negur langsung supaya dia sadar kalau dia salah gitu. Maaf banget atas video yang memberikan contoh buruk kepada kalian semua. Woi netizen, gue bilang salah orang, jangan tag dia terus ke gue nggak tahu apa-apa, gue nggak kenal dia. Lu oh iya, buka aja by the tuh. way, mana sih video aslinya? Halo teman-teman TikTok, mohon maaf banget atas video yang memberikan contoh buruk kepada kalian semua, dan saya harap kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Namun, saya ingin meluruskan beberapa hal teman-teman semua, di mana yang pertama, semua yang ada di platform media sosial baik TikTok, Twitter, dan Instagram banyak yang mengkaitkan video saya dengan video viral Kak Nakirana, padahal saya bukanlah orang yang disinggung oleh Kak Nakirana di video tersebut. Bahkan banyak yang mengkaitkan video saya dengan peristiwa yang sama di bioskop. By the way itu ya, soal bioskop lu pada salah tag orang. Udah jangan lu tag lagi. Kesian dia, salah sasaran netizen. Yang mana sebenarnya ya, dari penjelasan kedua belah sisi pun emang beda kan? Iya gak sih? Gini, kita recap ulang. Jadi si mbak-mbak yang tadi ini, si mbak-mbak ini dicerita adalah ada orang berisik di bioskop, kakinya dinaikin ke atas bangku. Di mbak-mbak yang sampingnya, di mbak-mbak yang kerudung hitam ini, temennya diomelin karena temennya ini nendangin orang yang ada di depannya. Nendang bangku maksudnya. Masa nendangin orangnya? Anjing begitu, masa gitu enggak dong. Nah, itu sebenarnya kalau kita pikirkan baik-baik, itu udah jelas beda gitu. Cuman yang jadi masalah adalah ya balik lagi, kekuatan netizen kan tidak bisa diukur ya. Maksudnya lu nggak tahu nih netizen tuh akan bereaksi seperti apa, dan reaksi netizen adalah menggabungkan keduanya seolah-olah itu adalah satu. Dan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, padahal belum tentu. Terus si pihak ininya mengklarify itu dengan bilang kayak bukan si mbak kerudung hitam yang bikin masalah, dia juga kayaknya belum ketemu deh. Tapi intinya gini, intinya semua ini nggak akan terjadi kalau nggak ada orang-orang brengsek yang kelakuannya sok raja di sebuah bioskop yang padahal harganya sama kayak yang lain. Itu namanya tempat publik gitu, lu sama-sama bayar, bukan yang lu bayar lebih banyak kemudian mereka numpang. Nggak gitu. Nggak boleh lu punya kelakuan yang kayak nih, ada sebuah video di TikTok yang ngasih lihat bapak ada, gua nggak tahu sih, mungkin mas-mas, takutnya dia tersinggung gue panggil bapak, tapi ada orang ngevideoin dirinya lagi duduk di bioskop, ada kaki di atas kepalanya. Gitu loh, yang kayak gini harus kita hilangkan di bioskop. Lu udah happy, men. Kita tuh udah happy akhirnya bisa nonton film di bioskop lagi gitu. Ketemu orang-orang kayak gini ya. Ini kalau gue mau masih stay sama jokes gue yang waktu itu ya, yang kayak di kapal. Lu minta mbak-mbak di samping lu, mbak boleh minjem jarum gak bentar? Nah, terus ketemu jarum gitu, ini mas gitu. Lu pegang kakinya, jangan lu lepas. Lu aku puntur, kenain titik spot jantung, mati gitu. Jokesnya begitu, tapi kurang. Yang kayak gini, ini tuh
apa ya, terjadi bukan sekali dua kali gitu. Itu udah banyak sekali terjadi. Gua sih kalau ada di posisinya mas-mas atau bapak-bapak ini, emosi gue pasti marah-marah. Gue ribut-ribut ayo gitu. Gue tarik kakinya men, itu langsung yakin. Amin. Itu tuh ada di atas kepala lu. Kepala itu fitrah suci. Nggak sopan, saru kalau naruh kaki di atas kepala orang gitu. Gue nggak tahu apakah si orang ini merasa di depannya nggak ada orang atau gimana, tapi ada atau nggak ada orang di depan lu, ya jangan begitulah. Lu kayak orang nggak pernah dapat pendidikan 12 tahun lu. Yang harusnya ada di situ adalah kepala gitu. Yang lu pakai buat nonton adalah mata. Kalau kaki lu taruh di atas sini, lu nonton pakai mata kaki. Ih, gue pengen gue gini. Gitu tuh. Pernah gak sih lu ngituin temen lu kayak gitu biar dia gitu. Kalau gue lu patahin aja kakinya sekarang biar dia pulang dari bioskop gini jalannya. Nah, kenapa lu? Enggak, itu bang tadi bang di bioskop bang ada marah-marah. Anjing. Sebagai orang Indonesia gue tahu, gue paham kita tuh pasti bakal ngerasa kita tuh terkadang merasa nggak enak untuk menegur orang lain. Tapi kalau yang kayak gini tegur aja men, omelin aja. Kalau misalkan dia marah-marah balik atas sebuah hal yang dia salah di sana, ya lu laporkan ke netizen di dunia. Indonesia ini netizen ketika lu melakukan hal yang benar, mereka akan membela lu gitu. Kalau lu misalkan diomelin sama mereka ini, bantai balik. Video ini dari TikTok by the way. Jadi ini kejadian 3 hari lalu. Bukan hanya orang ini yang angkat kaki ke kursi, ada beberapa orang juga di pojok seberangnya yang begitu. Saya langsung pindah kursi. Terus ditanya teman sendiri mungkin, karena anggapan orang-orang, wah ini konten kali ini temennya gitu. Ternyata bukan. Kalimatnya adalah teman saya pada bagus akhlaknya. Orang ini kaki juga jelek anjing. Kaki lu kayak bagus aja lu. Elah. Orang-orang yang kayak orang-orang yang gak pernah makan bangku pendidikan anjing begitu tuh. Kesel banget ya. Tapi gitulah, dari intinya dari semua masalah ini, tentang mbak-mbak ini, tentang mbak-mbak satunya, tentang mas-mas siapapun brengsek yang kakinya ini mukanya kelihatan loh. Gue kasih lihat mukanya kayak biar kita kesel banget aja, gak ada otaknya. Ini itu satu, jangan bersikap semena-mena di ruang publik yang seharusnya ada aturan tidak tertulis untuk jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Kalau lu merasa wah ada hak gua duduk di situ, iya ada hak lu juga, tapi kan hak lu itu tidak boleh lu kedepankan dan menghilangkan hak orang lain. Ini palanya sampai miring-miring loh si mas-mas ini, kesian aja. Sepanjang film nonton miring begini, pulang keluar bioskop jalan begini. Halo bro gitu. Gimana? Kayak cewek naik motor palanya di bahu. Nah gitulah ya. Udahlah. Dan kayak tai kelakuan di bioskop aja maksudnya. Oke lanjut. Pembahasan lainnya di sini adalah sebuah pembahasan yang sebenarnya gue nggak tahu lu akan suka atau enggak sih, karena ini rada berbau makanan. Untuk siapapun yang lagi makan, semoga makannya udah selesai karena kita udah panjang juga by the way. Ini adalah tentang lele. Everybody loves lele, not everybody sih, kayak ada beberapa orang yang trauma makan lele atau nggak pengen makan lele karena satu dan lain hal. Nah di TikTok itu ada orang bikin video kayak gini. Videonya itu orang ternak lele. Gimana ya namanya lele diternak, bagus dong, ternak lele. Peternak ikan lele di rumah. Pertama siapkan dulu ikan lelenya, lalu masukkan ke dalam kloset, lalu tekan tombol flash. Kita baru nonton video ini belum ada 10 detik. Kita langsung tahu tentang apa ini, kenapa dia kasih tutorial begini. Lalu kalau kita lanjut 2 bulan kemudian, pancing ikan lelenya di septic tank. Bersihkan lalu dibumbui agar rasanya sedap. Lalu goreng dengan minyak panas. Setelah matang, tiriskan minyaknya. Peluk cabai dan bawang. Kasih teman lo buat nyobain. ini brother. Mantap ya? Dan ternyata rasanya enak. Gue pengen ngomong tapi gue ketawa dulu. Jadi ini kayaknya bukan rahasia umum gak sih? Maksudnya lu pasti enggak pasti juga sih. Maksudnya lu harusnya ya pernah dengar cerita-cerita yang bilang kalau
Lu kalau mau melihara ikan, taruh aja dalam sepiteng gitu, taruh aja ke dalam WC gitu-gitu kan segala macam. Dan biasanya ikan yang dimaksudkan adalah lele, karena lele itu cenderung memiliki ketahanan tubuh yang cukup tinggi ketika di umur tertentu. Kalau dari kecil banget mah susah ya, maksudnya masih ada kemungkinan mati untuk dirawat segala macam. Nah, permasalahannya adalah aku bingung mau mulai dari mana. Di Windu yang ngedit video ini aja nggak pengen makan lele gara-gara tahu lele makannya begituan. Dia ngeliat kayak gini makin nggak mau anjing. Gini deh, ada orang komentar, komentarnya kayak gini. Postingan macam ini yang bikin orang gak mau makan ikan lele. Susah payah menghapus image lele jamban, terus ada posting lucu-lucuan begini. Padahal lele adalah alternatif sumber protein yang terjangkau dan tersedia hampir di semua wilayah. Sering lah kita dengar kayak ada lele di bawah jamban. Gue bahkan pernah boker di sebuah jamban yang di bawahnya ada lele. Jadi ketika gue boker, pelung ikan langsung gitu rame. Sumpah, ada tempat kayak gitu. Dan baru gue tahu ternyata alasan kenapa lele lebih suka. Ini sependek pengetahuan gue ya, mungkin gue salah, lu boleh koreksi kalau gue salah. Tapi lele kenapa dia sering atau suka untuk ada di tempat yang katakanlah kotor, itu yang dicari bukan kotornya, melainkan gelap, tempat gelap yang ngebikin mereka nyaman. Karena gue baru tahu lele itu ternyata hewan nokturnal, atau ya hewan yang suka gelap aja gitu. Mereka justru cenderung stres ketika terlalu banyak kena sinar matahari. Makanya mereka suka ada di lumpur, ada di yang kayak got. Bahkan ada beritanya lele ditaruh di got jadi gede anjing, Monas. Wow, gede banget itu pokoknya dah. Nah, dari video ini orang-orang tuh jadi makin takut makan lele. Padahal everybody loves lele. Lu coba lu jalan 1-5 km lah ke jalanan depan rumah lu. Kiri kanannya at least seenggaknya harusnya ada kan yang namanya pecel lele. Everybody loves lele, not everybody. Harusnya gua kenapa everybody mulu sih? Cuma caranya tuh aneh gitu, maksud gue. Ini tidak dibersihkan. Well, sebenarnya gini. Pertama-tama kita harus pahami, ini adalah cara dia untuk berternak lele. Ketika lele itu dia yang makan atau temennya yang makan atau apa, masalahnya adalah masalah dia, masalah temennya dan sebagainya. Kita sebagai orang di luar tidak berhak yang mengomentari atau menghardik orang ini atas apa yang dilakukan. Toh itu dia yang makan gitu, kecuali ini merugikan kita. Cuman kita bicara tentang sepiteng. Lele ini tidak memiliki sisik. Lele ini memiliki kulit yang katakanlah berlendir gitu supaya dia bisa jalan melenyak-liuk gitu. Yang artinya dia akan sehari-hari bergesekan dengan tai. Aduh ya Allah, gue takut orang nonton ini malah jadi nggak pengen makan lele lagi. Tapi harusnya ya pecel lele gitu harusnya ternak nggak sih? Di sini juga ada orang ternak lele dan tempatnya ya maksudnya ngasih makannya yang beneran, pelet segala macem. Gue malah ngelihatnya tuh mulai dari hari ini deh, ketika gue ngeliat lele, gue akan mengingat video TikTok ini dan menjadikan video TikTok ini sebagai acuan dari setiap lele yang gue makan. Masalahnya dipancing loh, mancing banget. Oh my god, gue pengen budidaya lele dah. Budidaya lele kali ya, agar rasanya sedap. Oke lah, dia bilang udah dibersihkan, tapi dia hidup di antara tai-tai. Gue pengen tahu pendapat lo deh, gue pengen tahu pengalaman lo tentang perkara ini. Karena ya kayak yang tadi gue bilang, ini rahasia umum, banyak orang yang sudah pernah merasakan atau at least tahu tentang adanya lele di tempat pertaian itu. Apakah lu pernah dengar ceritanya? Apakah bahkan lu pernah memakan yang kayak gini? Kalau pernah gimana? Tapi kelihatannya tuh beneran ya lele aja gitu. Enak lagi, kelihatannya crispy gitu. Aduh, jadi pengen makan lele. Coba tulis di kolom komentar di bawah tentang pengalaman lu yang kayak ginian. Mungkin karena sekarang aja kali ya, mungkin karena kita tuh hari ini punya banyak opsi. Well, di kota-kota gitu, di kota tuh punya banyak opsi untuk makanan-makanan yang bisa dipilih. Ketika kita melihat makanan jenis kayak gini, kita cenderung akan underestimate lah makanan ini kayak apa. Tapi mungkin di luar sana masih ada yang makan kayak gitu. Atau mungkin orang yang biasa makan ini merasanya kayak lebay banget lu gitu, lele juga gitu. Karena emang lele banyak vitaminnya. Gue bahkan riset tentang lele.
lele itu punya berbagai macam jenis. Ada lele yang bisa ngebikin tangan lu bengkak, lele itu nokturnal, lele itu makan apaan aja yang ada di depannya. Melihara lele juga nggak segampang itu ternyata. Ketika lu melihara lele, bahkan di tempat yang bersih, itu mereka masih punya kemungkinan untuk kanibalisme, mereka masih ada kemungkinan untuk mati, apalagi kalau dari bibit gitu. Makanya orang cenderung kalau beli bibit lele banyak biar kemungkinan berhasilnya tinggi, yang gitu-gitu loh. Ada yang kembung, ada yang itu, maksudnya pH air tuh dilihat banget gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan taruh lele di WC terus kemudian biarin dia tumbuh, nggak juga. Cuma kita bicara tentang speed tank. Tulis pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Subscribe, like, comment, subscribe masuk surga. Alah, subscribe masuk surga. Apa itu YouTuber subscribe masuk? Subscribe masuk Dufan. Nah, kalau lu subscribe lu masuk Dufan. Alah. Nama gue Andri, sekian dan tapi gue jadi beneran pengen lele. Apa bikin ini ya, penangkaran lele ya? Modalnya apa aja ya? Oke, gini deh. Sekarang kan hari Sabtu pagi banget ini. Besok Minggu, Senin gue akan mulai membeli material untuk menanam lele sendiri di rumah. Kalau berhasil, gue akan makan lelenya bersama Windu, karena Windu tuh sebenarnya nggak mau makan lele. Tapi ketika dia tahu kalau lele yang dia kasih makan itu makan makanan yang bukan yang aneh-aneh, harusnya dia mau ya. Nanti semua videonya akan gue taruh di membership lah sekarang. Mantap.